Baiklah, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di Parabellum. Ya, saya mulai sedikit lebih awal, nanti kita anggap impas saja. Kalau nanti saya terlambat, ya di live berikutnya. Sebenarnya saya punya banyak hal yang harus dilakukan besok. Jadi lebih baik mulai lebih awal, apalagi kali ini memang ada banyak hal yang ingin dibahas. Kalau kalian ingat, 10 hari lalu, 2 minggu lalu, kita pernah buat video pendek di mana kita bilang bahwa konflik di Timur Tengah tentunya akan berdampak pada konflik di Ukraina. Bukan karena bisa meramal, tapi memang sudah cukup jelas kalau kita mengikuti perkembangan ini. Sayangnya, apa yang kita katakan di video pendek itu sekarang mulai terbukti. Dan apa yang kita bicarakan di video pendek itu? Kita membahas tentang fakta bahwa Ukraina akan menjadi pesaing dalam mendapatkan sumber daya pertahanan udara. Karena negara-negara monarki di Teluk juga membutuhkan amunisi dan sistem pertahanan udara. Dan akhirnya muncul hal ini yang akan saya tunjukkan sekarang. Tapi kita masih harus lihat apakah ini benar-benar akan terjadi atau tidak. Namun pada praktiknya, Pentagon mempertimbangkan untuk mengalihkan senjata yang seharusnya dikirim ke Ukraina ke Timur Tengah. Ini adalah pembahasan yang sangat rumit. Saya akan mencoba membuatnya lebih sederhana. Katakanlah pada dasarnya ada hal-hal yang memiliki prioritas yang ada di dalamnya. Dana dari NATO bukan hanya dana dari Amerika, mereka juga ada, tapi juga dari NATO. Secara umum, oke? Itu hampir pasti adalah senjata yang bisa dialihkan dari jatah Ukraina, yang mencakup rudal pencegat untuk pertahanan udara yang dipesan dalam program Prioritized Ukraine. Daftar ini digunakan oleh negara-negara anggota NATO lainnya untuk membeli senjata yang diproduksi di Amerika Serikat untuk Angkatan Bersenjata Ukraina, yaitu di mana kita menyediakan dana, membeli senjata Amerika, dan memberikannya kepada Ukraina, contohnya rudal Patriot. Tiba-tiba saja, seorang juru bicara Pentagon mengatakan bahwa Departemen Pertahanan akan melakukannya. Artinya, mereka akan menggunakan apa yang telah dijanjikan dengan dana yang disediakan oleh orang Eropa dan malah akan digunakan di Timur Tengah. Pejabat NATO tersebut tidak mengatakan apakah aliansi itu mengetahui kemungkinan pengalihan peralatan Amerika Serikat ini atau apakah mereka khawatir dengan prospek tersebut. Dalam sebuah email, pejabat tersebut mengatakan bahwa negara-negara terus berkontribusi pada sistem ini dan peralatan terus mengalir ke Ukraina. Namun, sejak dimulainya serangan Amerika Serikat terhadap Iran, ada ketakutan bahwa Washington justru akan menghabiskan amunisi untuk diri mereka sendiri dan untuk keterlibatan mereka di Iran. Jadi, seperti yang kita lihat, ini bukan kabar baik bagi orang-orang Ukraina. Inilah tentu saja alasan mengapa kita melihat Zelensky sangat aktif berusaha untuk ikut ambil bagian. Berbicara tentang artikel aslinya, artikel itu berasal dari Washington Post. Merekalah yang pertama kali menerbitkan hal ini, katanya. Dengan 3 sumber internal yang tidak mau bisa dibilang diidentifikasi. Namun hal ini cukup menarik untuk diperhatikan. Bagaimanapun juga, terutama terkait dengan apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Salah satu serangan drone terbesar yang dilakukan oleh Rusia terjadi hanya beberapa hari yang lalu. Jadi ketegangan terus meningkat di Ukraina, begitu juga dengan kampanye strategis Rusia. Dan penggunaan drone yang semakin meningkat dalam setahun terakhir. Kita telah beralih praktis pada tahun 2025 dari 300 drone menjadi hampir 800 sampai 900. Dan kemungkinan besar selama tahun 2026 gelombangnya akan melebihi 1000. Untuk memberi gambaran, kita kembali lagi ke pembahasan drone. Kami telah membuat video pendek di mana kami membahas tentang fakta bahwa orang Ukraina telah menimbulkan beberapa masalah bagi Estonia, Latvia, dan Lituania karena mereka melewati wilayah tersebut dengan drone mereka. Kemungkinan besar abaikan saja video propaganda karena ada banyak video Ukraina yang menunjukkan panah besar dari Ukraina sampai ke Luga.
dan tempat-tempat lain yang mereka serang. Sebenarnya mereka tidak melewati rute itu hanyalah penyederhanaan yang dibuat untuk tujuan propaganda. Sebenarnya orang-orang Ukraina tidak berangkat dari sini, dari Kiev. Mereka sampai ke Ust-Luga dan Primorsk, melewati Belarus dan Rusia. Sebenarnya kita tahu bahwa mereka berkeliling di perbatasan Lituania, Latvia, Estonia, dan tampaknya mereka juga melintasi perbatasan bahkan ke Finlandia. Setidaknya di perairan Finlandia, karena mereka memang melakukan perjalanan ini untuk menyerang. Dan dalam melakukannya, kenapa saya bilang itu propaganda ketika kalian melihat gambar dengan panah besar yang bergerak dari Ukraina sampai ke Ust-Luga? Karena saat melakukannya, mereka mengenai cerobong asap sebuah pabrik. Saya tidak ingat apakah itu di Lituania atau di Estonia. Jadi ada sesuatu yang mereka lakukan saat melewati. Karena mereka menyerang dekat Sankt Petersburg, Ust, Luga, dan tempat-tempat lainnya. Karena 40% ekspor minyak Rusia melewati sana, terutama di dua terminal ini, yaitu Primorsk dan Ust-Luga. Tapi di sana juga ada ladang, dermaga produksi dinastik. Dan hal ini menarik. Lihat, ini adalah video yang dibuat oleh orang Ukraina dan perhatikan videonya langsung dipotong. Maksudnya mereka terlihat berangkat, seolah-olah mereka pergi ke Belarus, padahal sebenarnya mereka mengambil rute lain. Apa yang mereka serang? Mereka menyerang tangki-tangki dan juga beberapa, sepertinya, pompa tekanan yang digunakan untuk minyak. Kita tahu karena ada gambar satelit, tapi juga video. Saya juga membicarakan video buatan Rusia tentang kondisi sebelum dan sesudahnya, jadi kita juga bisa melakukan penilaian kerusakan. Dalam kasus ini, jika kita melihat secara spesifik apa yang terkena, pada dasarnya kita akan melihat asap, api, dan sebagainya. Sekarang juga bawa audionya ya, saya kasih tahu kalian, terima kasih. Mereka telah diserang. Di beberapa daerah, terutama pelabuhan, terkait dengan Primorsk dan Luga. Dan setelah itu, ini terjadi pada malam hari. Dan setelahnya, kami melihat kerusakannya. Ya. Tapi bisa terlihat dengan jelas kerusakan yang terjadi. Dan terutama, kami punya gambar satelit sebelum dan sesudah, di mana bisa terlihat perbandingannya di sini. Mereka pada dasarnya menghantam 5 tangki yang sebenarnya masih terbakar, karena gambar dari NASA Firms menunjukkan bahwa semuanya masih terkena. Lalu, perlahan-lahan berita mulai berdatangan dan hal-hal lain juga mulai terlihat. Mereka tidak hanya menyerang Ust-Luga dan Primorsk, tetapi mereka juga menyerang sebuah tempat di mana sebuah kapal sedang diproduksi. Kapal jenis apa? Ini adalah gambar-gambar lain, ini dari Ust-Luga, ini diambil hari ini. Seperti yang bisa dilihat, semuanya masih dipenuhi asap hitam. Jadi itu berarti semuanya masih terbakar, semuanya terkena serangan. Di tengah apa yang sedang terjadi antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, antara lain, hari ini mungkin sebuah serangan. Sebuah kilang minyak Amerika terkena. Belum diketahui apakah itu kecelakaan, tapi sangat mencurigakan. Karena terdengar aneh jika terjadi kecelakaan di Amerika. Kebetulan sebuah kilang minyak yang penting. Tepat saat sedang terjadi apa yang sedang terjadi di Timur Tengah. Apalagi kalau dilihat dari gambar-gambarnya. Tapi nanti kalau saya punya lebih banyak waktu, saya akan serahkan kepada para ahli, katakanlah di bidang bahan peledak, terlihat bahwa kerusakannya tampak dari dalam. Untuk memberi gambaran, seperti yang bisa dilihat, setidaknya cukup aneh bahwa bahkan orang Amerika juga mengalami kecelakaan seperti ini. Kecelakaan sabotase. Tidak ada yang tahu, tapi terutama di saat seperti ini agak aneh.
bahwa di kilang Valero di Port Arthur, sebuah fasilitas penyulingan besar yang memproduksi 415.000 barel per hari, tiba-tiba terjadi ledakan internal. Terlihat bahwa semua yang ada di sana terdorong keluar. Ini adalah ciri khas dari sebuah ledakan, sebuah deflagrasi. Agak aneh ya, kejadian seperti ini terjadi tepat di saat seperti ini. Jadi, kembali ke Luga, seperti yang Anda lihat, kami memiliki gambar satelit sebelum dan sesudahnya. Dan kita tahu bahwa kedua pusat ini penting bagi orang Rusia. Terutama pada saat seperti ini, di mana mereka mungkin mencoba memanfaatkan kenaikan harga minyak untuk mendapatkan uang. Tiba-tiba, orang Ukraina tentu saja menerapkan sanksi dalam arti tertentu. Ini adalah video yang dibuat oleh orang Rusia sendiri, karena itu wilayah mereka. Jadi seperti yang bisa Anda lihat, itu bukanlah semak belukar. Nah, seperti kata orang, jadi seperti yang kita lihat, ada kerusakan yang cukup parah. Hal yang menarik adalah, selain apa yang terjadi di daerah ini, seperti yang saya katakan tadi, ada sebuah kapal yang sedang diproduksi. Kapal ini adalah FSB Proyek 23550, sebuah kapal patroli Arktik, yang sebenarnya juga bisa meluncurkan rudal kaliber, membawa helikopter, dan sebagainya. Awalnya diperkirakan hanya kilang minyak yang terkena serangan, karena inilah yang paling sering terlihat pada citra satelit. Tapi kenyataannya, kemudian hal ini juga terungkap. Pandangan ini, kamera di pelabuhan telah diretas oleh orang Ukraina. Hanya orang Ukraina yang bisa mendapatkan pandangan seperti ini terhadap kapal tersebut. Kita juga tahu jenis kerusakan apa yang mereka timbulkan pada kapal itu sendiri. Karena kemudian muncul gambar-gambar lain sehingga kita bisa memverifikasinya. Kapal itu miring, ini adalah jenis kapalnya seperti yang bisa kalian lihat, dan inilah kerusakannya. Itu adalah kapal dengan nilai sekitar 220 hingga 250 juta. Hal seperti ini, di sini terlihat jelas kapal miring ke samping, di sini terlihat lebih jelas lagi. Tidak diketahui kerusakan di bagian sampingnya. Bagaimanapun ada dua kapal yang terlibat, kurang lebih, karena saya rasa di sini pun kapal yang menjadi sandarannya juga pasti mengalami kerusakan. Jadi, seperti yang kita lihat, ada berita yang cukup menarik dari satu sisi dan sisi lainnya. Di sisi lain, orang-orang Ukraina sedang menggunakan metode baru untuk mengoperasikan drone, yaitu metode jarak jauh. Pada dasarnya, cara baru mengendalikan drone ini tidak lagi menggunakan operator dari jarak 20 km dan sebagainya. Sangat dekat. Akhir-akhir ini, mereka mungkin sedang mengembangkan serangan ini. Bahkan kemungkinan besar serangan ini yang berjarak 900 km dari perbatasan Ukraina. Kemungkinan besar itu dilakukan dengan sistem ini. Di sini, pada dasarnya, dengan sistem ini yang tentunya terhubung dengan satelit. Kemungkinan besar dari jarak jauh, dengan tenang, dari sebuah hotel, mereka berhasil mengendalikan drone-drone ini. Selain itu, sekarang hal ini menjadi menarik. Karena jika keduanya mulai menggunakan metode seperti ini untuk mengoperasikan drone bahkan dari jarak 100 km, daripada menempatkan operator di jarak 10 atau 20 km ya, akan sulit kehilangan operator. Jadi di kedua belah pihak, drone akan mendominasi sepenuhnya. Memang benar bahwa Ukraina memiliki keunggulan karena mereka memiliki Starlink, sedangkan Rusia tidak memiliki jenis cakupan seperti ini. Sekarang kita juga akan membahas alasannya. Saya membuat sampulnya dengan beruang, dengan kain penutup mata, karena beberapa faktor yang sudah kita bahas juga dalam beberapa minggu terakhir. Kalian semua tahu bahwa mereka telah dilarang mengakses Starlink, dan kalian juga tahu bahwa Rusia sedang memblokir Telegram. Jadi, mereka kehilangan dua bentuk komunikasi sekaligus pada saat yang sama. Bukan berarti orang Ukraina hanya diam saja jika kita melihat analisis besar dari Tocini ini.
terutama terkait dengan hal-hal tersebut. le, Serangan-serangan dan jenis serangan yang dilancarkan Ukraina jauh ke dalam wilayah lawan. Tapi yang paling penting adalah di mana serangan itu dilakukan. Dan ini terkait dengan berita lain yang akan saya sampaikan sebentar lagi. Kita bisa tahu ada sesuatu yang mencurigakan. Maksudnya apa? Ada sesuatu yang mencurigakan? Dalam arti kemungkinan besar berdasarkan gambar dan geolokasi yang ada, orang-orang Ukraina sudah sejak lama secara perlahan menghancurkan sistem pertahanan udara Rusia, radar, dan banyak hal lain semacam itu. Dan hal ini membuat kita berpikir, terutama jika dikaitkan dengan aktivitas tertentu yang sedang mereka kembangkan di tempat lain, ini membuat kita berpikir bahwa mereka sedang mempersiapkan sesuatu, dan kita sudah melihatnya. Mereka selalu memiliki penggunaan pesawat mereka sangat pasif. Dalam beberapa bulan terakhir ini, bahkan F-16 Mirage 2000 dan sebagainya. Mereka selalu digunakan hanya untuk mencegat drone dan hal-hal semacam itu. Jadi penggunaannya tidak terlalu besar dalam situasi yang berisiko. Nah, ini semua menarik, karena hal ini memungkinkan para pilot untuk tetap berguna dan dengan demikian, dalam tanda kutip, meringankan beban sistem pertahanan udara Ukraina. Tapi yang paling penting, mereka mendapatkan banyak pengalaman. Karena bagaimanapun juga, mereka telah melakukan banyak misi dengan aman dari serangan anti pesawat dan ancaman lainnya. Dan menurut saya, hal ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan pengalaman tertentu. Tentu saja, mereka masih belum bisa menantang kekuatan udara Rusia. Tapi mereka pasti sudah bisa mulai melakukan sesuatu. Jika mereka telah menciptakan area, katakanlah di mana ada celah-celah, celah yang mereka ciptakan sendiri, bukan celah yang terjadi begitu saja secara kebetulan. Dan sekarang saya akan menunjukkan hal ini kepada kalian yang sangat menarik, karena ini memberi kita gambaran tentang apa yang telah mereka lakukan. Ini semua adalah geolokasi dari penghancuran sistem anti pesawat dan radar milik Rusia. Terutama seperti yang bisa kalian lihat di wilayah Crimea dan di wilayah koridor Zaporizhia serta Donetsk. Kalau saya tidak membacakan seluruh artikelnya, saya akan mencoba merangkumnya agar kalian setidaknya mengerti maksudnya. Bagian yang penting bagi kita adalah bagian ini, di sini. Jadi, berapa banyak sistem S-300, S-400 yang dimiliki Rusia sebelum perang? Totalnya 908. Sisa yang masih ada 586. Kehilangan bersih 322. Perubahan sebesar 30%. 45%. Perlu dicatat bahwa Moskwa sebelum perang, setidaknya Oblast Moskwa memiliki 191. Sekarang memiliki 260. Wilayah selatan negara itu yang sebelum perang memiliki 100, sekarang memiliki 130. Tapi jika Anda perhatikan, di wilayah tengah, mereka harus benar-benar memilih apa yang ingin mereka pertahankan. Perhatikan, serangan yang dilakukan oleh Ukraina baru-baru ini terjadi tepat di wilayah ini. Di sini, di mana terjadi penurunan dari 290 menjadi 92. Hal yang sama juga terjadi pada armada Baltik, hampir 50% lebih sedikit, dan wilayah timur serta wilayah tengah. Keduanya juga telah dikorbankan. Perlu diketahui bahwa di wilayah tengah, distrik pusat Rusia, mereka dulu memiliki 132, sekarang hanya 32. Di sini mereka dulu punya 139 dan sekarang hanya 38. Ini berarti bahwa karena pengurangan tersebut, mereka harus memilih apa yang akan dipertahankan. Yang menarik adalah melihat terutama apa yang telah diserang oleh Ukraina. Mereka menyerang sistem Buk, jadi pertahanan jarak pendek, sistem Tor, sistem Pansir, Tungus, Kastrela. Radar. Banyak radar S-400, S-400, kamu bisa punya satu baterai yang sangat bagus. Tapi kalau tidak ada radar, itu hanya potongan besi saja. Radar S-300, S-400, dan peluncur lainnya. Seperti yang kalian lihat, ini adalah pilihan yang cermat untuk melakukan serangan. Dan ada semua video terkait yang bisa kalian lihat. Nanti saya akan berikan linknya. Yang paling menarik dari semua yang sedang terjadi ini justru ini. Penghancuran sistem radar dan perang elektronik Rusia.
Saya pastikan kepada Anda bahwa itu adalah sistem yang sangat mahal, sulit untuk digantikan, dan membutuhkan personel. Ya, Leningrad itu adalah Sang Petersburg. Coba Anda lihat sendiri. Jadi menarik untuk melihat bahwa jumlah radar yang hancur sangat tinggi. Ini berarti mereka sedang berusaha membutakan Rusia, terutama di wilayah Crimea dan koridor Zaporizhia. Di sini juga ada pembagian berdasarkan jenis. Pertahanan udara jarak jauh, pertahanan udara jarak menengah, serta sistem radar peringatan dini atau penargetan. Karena semua ini cukup menarik, di sini Anda dapat menemukan semua data lainnya. Anda bisa melihat citra satelit. Karena jika ini dikaitkan juga dengan serangan ke pabrik cyber Boroso yang kebetulan memproduksi bagian-bagian untuk jenis sistem seperti ini, jadi mikroelektronika dan sebagainya. Dan jika kita menghubungkan semua ini, terutama dengan berita terbaru tentang aktivitas tidak biasa dari Angkatan Udara Ukraina, ini membuat kita berpikir bahwa kemungkinan besar mereka ingin mencoba melakukan sesuatu dengan angkatan udara ini. Inilah ide dasarnya. Mereka setidaknya telah menciptakan prasyarat di beberapa wilayah untuk mungkin bisa melakukan sesuatu. Pasukan Ukraina sedang melakukan sejumlah besar misi pelatihan, terutama di Oblast Ternopil. Jadi jelas mereka juga telah menerima pesawat lain, dan kebetulan banyak juga beredar video yang direkam oleh masyarakat tentang aktivitas pesawat-pesawat ini. Ngomong-ngomong, salah satunya adalah ini, tapi kamu benar-benar brengsek. Di sini bisa dilihat sebuah F-16 Ukraina yang sedang menembak jatuh sebuah drone. Ini adalah drone beran Rusia yang terdengar sedang lewat. F-16 Ukraina. Jenis aktivitas seperti ini, terutama di ketinggian rendah, memberikan pengalaman kepada para pilot Ukraina. Mereka tidak punya banyak, tapi jika mereka menciptakan zona, setidaknya di mana ada celah dalam perlindungan, mungkin kita akan melihat jenis aktivitas tertentu, bahkan yang bersifat ofensif, selain yang pasif yang telah kita lihat sampai sekarang. Jadi kita akan terus memantau hal ini. Katakanlah, menghubungkan semua data ini memberi kita informasi tertentu. Untuk sisanya, seperti yang sudah saya katakan, alasan sampul ini adalah semua hal ini digabungkan. Mereka sedang dibutakan dari sisi radar dan pertahanan anti pesawat. Orang Rusia membutakan diri mereka sendiri dengan Telegram, dan kemudian mereka dikeluarkan dari Starlink. Orang Rusia hanya bisa melihat saja. Tentu saja tidak. Saya sudah berkonsultasi dengan Marco Bussi dan dia bilang, sejujurnya, mengingat jumlah satelit yang mereka luncurkan, mereka sama sekali tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang Ukraina. Dengan Starlink, untuk memberi kalian gambaran, belakangan ini orang Rusia telah meluncurkan, ditemukan ada 16 satelit di orbit rendah. Dan mereka sedang mencoba membuat mini Starlink versi mereka sendiri. Juga karena mereka tidak membutuhkannya di seluruh dunia, mereka hanya membutuhkannya di area tertentu saja. Tapi jumlahnya masih sangat sedikit untuk bisa memberikan cakupan yang sebenarnya. Jadi seperti yang kalian lihat, mereka sedang berusaha mengatasi masalah yang mereka alami setelah dikeluarkan dari Starlink. Yang satunya lagi, mereka ciptakan sendiri, yaitu soal sensor, itu masih ada di Telegram. Kekosongan informasi ini ditambah dengan aktivitas Ukraina, membuat kita berpikir bahwa sesuatu mungkin akan terjadi. Khususnya, kita telah melihat pada bulan Januari, tapi terutama Februari adalah bulan terburuk dari segi kemajuan Rusia sejak 2024. Praktisnya ini berarti bahwa hal itu memiliki dampak besar, terlepas dari cuaca dingin dan sebagainya, yang telah memperlambat semua orang. Namun dari segi kemajuan, Februari adalah bulan terburuk bagi Rusia sejak awal 2024. Jadi, pada dasarnya, menarik untuk melihat apakah ini merupakan salah satu dari banyak faktor yang memberikan pengaruh. Seberapa besar faktor Starlink, faktor Telegram, atau aktivitas Ukraina? Mereka tidak hanya menghancurkan radar dan sistem anti udara,
Mereka juga sering menghancurkan antena tunggal, repeater tunggal, dan sebagainya. Karena itulah kita melihat sebuah garis depan. Ini adalah bulan yang cukup lambat, jadi seperti yang kita lihat, Rusia sedang berusaha mengatasi hal ini. 16 tidak cukup, tapi itu adalah awal bagi mereka. Ini adalah sesuatu yang harus kita pantau untuk melihat apakah itu akan mulai memberikan efek dalam jangka panjang. Mari kita bahas juga sedikit tentang situasi Rusia dengan jaringan Rusia yang memburuk. Mereka mungkin akan memperhatikan, mungkin akan melakukan beberapa serangan, karena kita memang telah memberikan beberapa bom berpemandu kepada mereka. Biasanya mereka menggunakannya di Tetkino, di utara Sumi, dan sebagainya. Menjatuhkannya seperti bom luncur dari jarak puluhan kilometer. Tapi sebenarnya aktivitasnya sangat sedikit. Kami pernah melihat mereka mengebom jembatan saat masanya, tapi itu selalu seperti serangan cepat lalu kabur. Dan mereka tetap berusaha bertindak di zona yang aman. Mungkin dengan apa yang sedang terjadi sekarang, mereka akan mencoba melakukan sesuatu yang lebih. Atau setidaknya, hal itu juga membuat ruang gerak bagi Rusia jadi lebih terbatas. Bisa dibilang begitu. Saya juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan sedikit pembaruan kepada kalian. Tentang aplikasi yang sedang kami kembangkan, yaitu aplikasi dengan kecerdasan buatan. Aplikasi ini mengkategorikan sumber-sumber dan memberikan petunjuk apakah sumber tersebut valid, tingkat kepercayaannya, dan membaginya berdasarkan jenisnya. Jadi, jika itu adalah informasi tentang penerbangan, angkatan laut, aliansi, atau hal-hal semacam itu. Kami sedang mengerjakannya. Saat ini masih dalam tahap beta internal. Bahkan mungkin lebih tepatnya masih tahap alfa daripada beta. Kami akan mencari cara untuk mencoba melibatkan komunitas juga. Kami sudah memikirkan beberapa hal, seperti memberikan sejumlah kode akses, terutama kepada orang-orang yang sudah berkontribusi di Telegram saya untuk memposting, membagikan berita, membantah berita palsu, dan sebagainya. Lalu saat sedang berdiskusi, saya mendapat sebuah ide. Maksudnya, saya teringat sesuatu. Program SETI, kalian masih ingat? Search for Extraterrestrial Intelligence ada sebuah program kecil. Karena hal ini sangat berat, bahkan untuk kami, sulit bagi kami untuk melewati jumlah pengguna tertentu, kecuali jika ada penggalangan dana. Atau kecuali kami berhasil, atau setidaknya sebagian, mendistribusikan beban kerja. Seperti SETI Home. Jadi idenya apa? Kami sedang membuat sebuah perangkat lunak kecil yang bisa diinstal orang di rumah, yang tentunya sudah kami batasi agar tidak menggunakan lebih dari 10-15% sumber daya komputer dan kartu grafis Anda, di mana Anda bisa membantu kecerdasan buatan kami untuk mengklasifikasikan sumber-sumbernya. Jadi bagus. Semacam crowdsourcing, jadi sejumlah orang, terutama mereka yang paling banyak berkontribusi di Telegram, mereka juga akan diambil sebagai pemberi masukan awal dan juga untuk peninjauan manual. Perlu kalian ketahui bahwa saat ini kami sudah memiliki lebih dari 11.000 sumber di dalam aplikasi. Dan kami sedang mengklasifikasikannya. Namun jika kita melakukan perhitungan terdistribusi seperti ini, dengan sebuah program kecil, semua orang bisa sangat membantu, GPU atau CPU, karena kami akan mencoba mengaturnya agar tidak mengganggu orang-orang. Lalu mungkin ada para nerd seperti saya yang akan membiarkan komputernya tetap menyala untuk membantu kami. Tapi ini akan memungkinkan kami untuk menampung lebih banyak pengguna. Karena bayangkan saja, ketika sudah melewati 5.000 pengguna saja, kami sudah menghadapi biaya yang sangat besar. Sebaliknya, dengan sistem ini, jika komunitas membantu kami saat kalian pergi keluar rumah, kalian bisa meninggalkannya bahkan tidak sampai sehari, hanya beberapa jam saja sudah cukup. Hal seperti ini, kalau dibicarakan, saya langsung bilang, kalau kalian paham tentang hal-hal seperti ini, seperti LLM atau komputasi terdistribusi dan ingin membantu, kirimkan email ke saya dan saya akan langsung mengarahkan kalian ke tim teknis. Dan kalau mereka melihat kalian memang ahli dan bisa membantu, kalian akan sangat kami sambut. Apalagi kalau kalian pergi,
Di deskripsi, saya sudah cantumkan link ke situs aplikasi tempat kami mempublikasikan pembaruan, juga link jika kalian ingin mengajukan permohonan, dalam arti ingin berkontribusi atau membantu. Juga dari sudut pandang ini, dari sudut pandang teknis, saya jamin hal ini benar-benar menarik. Karena saat kami sedang berdiskusi, saya tiba-tiba terpikir, kenapa tidak kita lakukan komputasi terdistribusi saja daripada membeli server besar dan meminta bantuan dari orang-orang? Lalu saya teringat tentang hal lama dari SETI dan kami pada dasarnya menghidupkannya kembali. Mereka mengerjakannya siang malam dan ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Sementara itu, terima kasih. Di sini Anda bisa mengikuti situs Ocean Intelligence. Jadi, seperti yang kalian lihat, kami akan melibatkan kalian dari sisi teknis dan juga dari segi masukan. Tapi yang terpenting, jika kalian bisa membantu dengan komputasi terdistribusi, kalian juga akan menjadi bagian dari ini. Lalu, ada juga papan peringkat, jadi akan ada sistem penilaian. Bagi yang berhasil menjadi yang teratas, kami akan memikirkan sesuatu. Mungkin kami akan mengadakan siaran langsung bersama 3 kontributor teratas. Dari sudut pandang ini, mungkin kita akan makan malam bersama saya atau sesuatu seperti itu. Jadi ini akan menjadi proyek pertama di Italia tentang komputasi terdistribusi dan kecerdasan buatan, di mana komunitas dan pembuat konten bersama-sama memverifikasi sumber baik secara manual dengan bantuan komputer kalian, maupun tentunya dengan meningkatkan parameter kecerdasan buatan. Saya tidak percaya ada orang lain di Italia yang melakukan hal seperti ini, jadi saya sangat bangga akan hal itu. Mari kita bahas apa yang terjadi di lapangan. Ada beberapa hal yang sedang terjadi, meskipun tidak di semua tempat. Di lapangan Vovchans, seperti yang Anda lihat, panah-panahnya naik turun. Ada infiltrasi Rusia menuju Vilca dan ada juga kontra-infiltrasi dari Ukraina. Pada dasarnya tidak ada perubahan besar dalam situasi ini, juga karena tidak ada penambahan unit dari kedua belah pihak. Di utara Kupiavovchans, Rusia terus memperluas wilayah itu yang terletak di dekat perbatasan antara Ukraina dan Rusia. Namun, meskipun mereka telah mengumpulkan beberapa unit di area tersebut, seperti yang bisa dilihat beberapa resimen dan juga 1 divisi bermotor, tidak banyak yang terjadi. Perlu dicatat bahwa sementara itu, pasukan Ukraina secara perlahan dan diam-diam sedang menggali serangkaian sistem parit anti-tank, dan sebagainya. Kupiansk. Sebenarnya tidak banyak yang dibicarakan tentang Kupiansk, karena memang tidak banyak yang terjadi di Kupiansk. Ada infiltrasi Rusia dari timur ke barat, tapi pada akhirnya tidak ada yang benar-benar pasti. Sedikit aktivitas, sejujurnya baik dari satu pihak maupun pihak lain, juga karena nanti kita akan lihat. Rusia telah menggerakkan banyak unit, terutama di 3 jalur utama, yaitu Sivers dan Liman, secara umum di wilayah Donetsk dan tentu saja di wilayah Zaporizhia. Dengan mengurangi sumber daya dari front line dan dengan demikian menurunkan potensi serangan, ini adalah gambaran yang lebih luas tentang situasi di sekitar Kupiansk. Kemudian Rusia memperluas wilayahnya. Mereka telah mencapai jembatan di depan Oskil, tetapi masih ada penyempitan ini yang semakin diperebutkan oleh mereka. Bagian yang paling menarik justru terjadi di Liman. Beberapa hari yang lalu ada serangan mekanis Rusia dengan sekitar 100 kendaraan, termasuk BTR-80, BTR-80A, Quad, motor, dan segala macam kendaraan lainnya. Mereka mencoba 2 hal. Salah satunya adalah menyerang bendungan di belakang Liman yang cukup menarik. Mereka mencoba mengisolasi, seperti yang Anda lihat, ini disebut shaping, yaitu mereka berusaha mengisolasi titik-titik penghubung di mana Ukraina membawa bala bantuan. Jadi jalan penghubung antara Liman dan Sloviansk adalah yang terletak di barat laut, jembatan yang menghubungkan Jampil ke daerah yang lebih selatan. Jadi seperti yang bisa kita lihat, mereka sedang berusaha keras.
Peta ini yang saya sarankan. Setidaknya untuk jenis geolokasi seperti ini adalah peta yang memungkinkan Anda untuk melihat bahkan satu kerugian saja. Jadi ketika ada seseorang yang bilang, tidak benar kalau Rusia kehilangan yang ini atau yang itu. Sekarang akan saya tunjukkan kepada kalian. Saya hanya mengambil satu screenshot. Namun jika kalian pergi ke sana dan membukanya untuk setiap kendaraan yang akan saya tunjukkan juga videonya, di sana ada kerugiannya. Ini berarti jika kalian klik di sana, kalian mendapatkan sumbernya. Kalian bisa melihat peta. Nah, jika kalian klik di sini pada titiknya, kalian bisa langsung klik pada sumbernya. Jadi, ada semua video terkait, lalu ada juga sebuah montase. Bagaimanapun, upaya Rusia pada dasarnya adalah untuk mengepung pasukan Ukraina yang berada di daerah Kaldini dari belakang dan juga di Liman. Dan selain itu, kita akan lihat, mereka juga menyerang sebuah bendungan untuk mencoba mengisolasi sektor tersebut. Bagaimana serangan itu berlangsung? Seperti semua serangan mekanis dalam perang ini yang sejujurnya dilakukan oleh kedua belah pihak, inilah serangan yang sebenarnya. Dan seperti yang bisa kalian lihat, orang-orang Ukraina sudah tahu betul soal itu, dan karena itu mereka sudah menunggu dengan drone. Orang-orang Rusia terpaksa, tentu saja karena ladang ranjau, hanya bisa melewati jalan-jalan tertentu yang cukup sempit. Kenapa saya menceritakan hal ini? Karena sebuah serangan dengan 20 kendaraan, 30 sepeda motor, dan 1 quad bisa mengubah nasib perang ini. Bukan, tapi hanya karena dalam beberapa bulan terakhir hampir tidak terlihat apa-apa dari segi mekanisasi. Dan banyak orang bertanya-tanya apakah aktivitas semacam ini akan kembali. Seperti yang kita lihat, ini bukan yang terbaik, hampir tidak menghasilkan apa-apa. Jadi mereka harus menemukan metode lain untuk bisa melakukan sesuatu. Ini juga berlaku untuk pihak lain. Bukan berarti jika orang Ukraina mengambil 20 kendaraan lapis baja berbaris dan mencoba menyerang, mereka akan berakhir dengan cara yang berbeda. Sayangnya, drone seperti yang kita lihat tidak memberi kesempatan. Saya tidak tahu mengapa mereka bersikeras menggunakan taktik seperti ini, padahal jelas-jelas itu merugikan dan membuat moral turun. Saya rasa itu berlaku untuk semua orang yang terlibat di dalamnya. Jadi, seperti yang kita lihat, ada tekanan ganda, terutama di sektor Siversk dan di wilayah ini, di sekitar Liman. Yang menarik untuk dilihat adalah ini adalah serangannya. Yang kita lihat di video, seperti yang Anda lihat, di barat laut Liman. Dan ini adalah bendungan yang terkena serangan, Ponte Diga, karena berada di jalan penghubung yang menghubungkan Sloviansk ke Liman. Jadi, Rusia telah mencoba mengisolasi Liman, dan mungkin mencoba untuk masuk ke belakangnya atau mengapitnya. Tujuan akhirnya kemungkinan besar adalah untuk mencapai bagian belakang Sloviansk dari arah lain. Ini adalah video serangan ini, seperti yang Anda lihat dengan bom luncur yang dipublikasikan oleh Rusia. Saya tidak tahu apakah itu bom luncur atau drone, tidak terlalu jelas. Saya tidak yakin dengan jembatannya, saya rasa itu sudah diperbaiki, mungkin sudah ribuan kali. Dan seperti yang bisa Anda lihat, mungkin itu bahkan jembatan yang dibuat seadanya. Untuk memberi gambaran, jembatan di atas Siversky Donets. Dari kecepatannya, menurut saya mungkin itu juga drone. Biasanya bom luncur lebih cepat. Nah, ini memberi Anda gambaran. Aktivitas yang sedang dilakukan oleh Rusia, terutama di belakang Liman, jadi situasinya memang tidak terlalu baik bagi Ukraina. Arah lainnya, Rusia bergerak sedikit demi sedikit, Rusia mendekat dan mencoba menyusup ke dalam Liman. Ini adalah tekanan terus-menerus yang semakin mendekati titik jebolnya. Serangan terbaru Rusia, seperti yang bisa Anda lihat di wilayah yang diperebutkan, mencakup kedua sisi Liman. Ini adalah jembatan Iga yang tadi sudah Anda lihat, dan serangan lainnya justru melewati sebelah utara Liman. Sektor lain di mana Rusia sedang maju adalah di Siversk.
Di sektor Siversk, mereka sedang mengonsentrasikan beberapa unit, dan terutama belakangan ini mereka mencoba untuk mengambil kendali, terutama jalan yang mendekati Kramatorsk. Menurut saya, tujuannya adalah untuk merebut jalan utama, yaitu yang ini, yang menuju ke Kramatorsk. Dan mereka sedang mencoba dengan berbagai cara, terutama di area-area ini. Ini adalah lokasi terakhir dari infiltrasi Rusia. Tentu saja infiltrasi adalah satu hal, wilayah yang dikuasai adalah hal lain. Namun kita perhatikan bahwa mereka semakin mendekat. Ini adalah sektor di mana kemungkinan besar mereka menempatkan lebih banyak unit. Ini bukan sektor yang menguntungkan bagi pihak Ukraina, karena ada parit kecil, saluran, dan beberapa sistem pertahanan, tapi tidak ada aglomerasi perkotaan besar. Sebelum Sloviansk, Mykolaiivka, Kramatorsk, bisa dibilang yang menjadi penahan selama ini adalah Siversk. Siversk yang menjadi penahan untuk semua ini. Saya juga akan menunjukkan beberapa peta lain secara paralel untuk memberi Anda gambaran. Titik-titik kuning adalah operasi yang dilakukan oleh Rusia di area ini. Jadi setiap kali saya akan menunjukkan peta darat kepada Anda, lalu saya juga akan menunjukkan aktivitas bom luncur dan artileri dari Rusia, di mana Anda bisa melihat dengan jelas area mana yang paling menjadi fokus, di mana mereka mencoba membuka jalan, katakanlah. Ini adalah geolokasi. Yang biru milik Ukraina, yang merah milik Rusia. Dan jadi berhasil dilakukan, berhasil dikenali, dilakukan, dan jadi berhasil dikenali, dilakukan. Pertama kali, jadi mereka berhasil mengenali, dilakukan, mengenali yang pertama, dan jadi itu. Jadi bisa dikenali, dilakukan, pertama kali berhasil, dilakukan untuk pertama kali, berhasil dilakukan untuk pertama kali, ya, pertama kali. Pertama kali, untuk pertama kali. Yang dari Kostiantynivka ke Druzhkivka. Perhatikan bahwa Rusia sudah lama mencoba menyusup dari belakang untuk bisa menutupnya di Kostiantynivka. Pertama kali, jadi Rusia berhasil. Mereka memberikan tekanan yang cukup besar, ada infiltrasi Rusia yang sudah terdeteksi bahkan jauh di dalam kota, terutama jika melihat wilayah di Tenggara. Dan sekarang setelah mereka merebut Brestov, di mana ada daerah yang diperkokoh dan sedikit lebih tinggi, perhatikan bahwa sekarang mereka menggunakan Brestov sebagai titik tumpu untuk mencoba masuk, menyusup ke kota dari 3 arah. Kalau kalian ingat, akhir-akhir ini daerah itu juga sempat tergenang. Di sini juga ada bendungan yang dihantam. Kalian masih ingat? 2 waduk ini telah dihantam oleh Rusia untuk membanjiri daerah di belakang Kostiantynivka agar bisa mengisolasinya. Hampir sama seperti yang mereka lakukan di Liman pada video sebelumnya. Bagus Winter, kamu ingat. Makanya mereka juga menyerang bendungan di sana. Perhatikan bahwa perlahan-lahan dengan mendorong, mereka belum mengkonsolidasikan apapun di dalam kota, tapi mulai menyusup. Perhatikan tanggal-tanggalnya dan lihat periodenya. Semuanya antara November dan hari ini untuk memberi gambaran. Tapi memang sangat sedikit. Sebagian besar terjadi pada bulan Maret, Januari, Maret, Februari. Ini juga yang dikatakan oleh Institute for the Study of War. Pada 24 Maret mereka berhasil mencapai Ambire di Linivka yang merupakan sektor yang berdekatan dengan kota, terutama di daerah Predpretechine yang mereka gunakan untuk mengapit Kostiantynivka. Ini adalah geolokasi terbaru dari unit-unit Rusia yang telah menyusup. Dan seperti yang bisa Anda lihat, mereka telah menyusup cukup jauh dibandingkan dengan kawasan perkotaan. Tentu saja ini adalah peta yang sangat pro-Rusia. Jadi seperti yang Anda lihat, mereka hampir tidak menandai zona yang diperebutkan, tapi mereka mengklaim sudah mengambilnya, sudah masuk, padahal sebenarnya itu adalah zona yang masih diperebutkan. Katakanlah tidak memakai zona-zona yang diperebutkan. Itu bukanlah hal yang terbaik. Hanya karena ada 2 infanteri yang muncul, itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Hal terbaik setidaknya yang dilakukan oleh mapper terbaik,
Tentu saja adalah tingkat ketidakpastian ini ketika kamu tidak bisa memastikan sesuatu. Juga karena keduanya makin jarang menggunakan infanteri dan makin enggan mengerahkannya. Untuk menduduki wilayah, terlihat aktivitas dari sedikit unit, baik yang bertahan maupun menyerang, kecuali dalam kelompok kecil. Jadi, tidak bisa dihindari bahwa seluruh garis depan bisa dibilang rapuh. Sebagai gambaran, ada serangan-serangan kecil, ada wilayah tak bertuan yang luas, kadang-kadang bahkan sampai 20 km. Bukan hanya gambaran, karena sekarang drone beroperasi seperti akordeon, mereka semakin melebar. Jadi mereka bisa mencakup 20, 30, 40 km. Jadi wilayah yang diperebutkan tidak pasti, di mana suatu hari ditemukan 8 unit Ukraina, keesokan harinya unit Rusia, dan seterusnya. Itu semakin meluas. Jadi, apa yang kita lihat? Situasi di Kostiantynivka masih dalam tahap awal, di mana Rusia kemungkinan pada serangan pertama akan mencoba menyerangnya, tetapi mereka juga akan berusaha memotong dari belakang, bagus seperti ketapel. Kutipan dari Maciej Kapatonda. Sekarang kita beralih ke wilayah Pokrovsk dan Krestin. Mengenai Pokrovsk, seperti yang Anda ketahui, mereka sudah cukup lama berhasil merebut kota itu, dan sekarang mereka bergerak menuju Krestin. Dan belakangan ini, mereka berhasil memperkuat penguasaan atas kota itu, setidaknya sebagian besar wilayahnya. Seperti yang bisa Anda lihat, Pokrovsk sekarang sepenuhnya berada di bawah kendali Rusia. Begitu juga Mirnograd, sebagian Rodinske, dan yang terpenting, sekarang mereka berhasil masuk ke Krescine. Kalau Anda ingat di siaran langsung sebelumnya, Kresin sedang dibombardir dengan bom luncur secara besar-besaran. Padahal sebagian besar wilayahnya hanya rumah-rumah kecil, dan sekarang hampir rata dengan tanah. Belakangan ini, terlihat juga unit-unit Rusia yang menyusup ke belakang pasukan Ukraina di Bilitske. Jadi, bagaimana menurut kalian? Tonjolan ini, tonjolan, di sebelah Pokrovsk, Krestin, Rodinske, dan Bilitske, bukankah itu bukan tempat yang ideal untuk bertahan hidup? Untuk unit-unit Ukraina yang berada di area tersebut, kemungkinan besar mereka harus memindahkan posisi ke daerah Dobropilya, yang dulunya juga merupakan pusat komando wilayah itu. Bagi pihak Ukraina, ini adalah geolokasi terakhir mereka. Untuk pihak Rusia, di daerah ini, seperti yang Anda lihat, mereka hampir sepenuhnya menguasai Kresin, namun akan menjadi lebih sulit bagi mereka untuk maju setelah ini. Karena seperti yang Anda lihat, ada hamparan air, banyak jalan dan ladang dengan sangat sedikit lahan yang bisa dimanfaatkan. Jadi, seperti yang kita lihat, ada sedikit aktivitas, dan menarik untuk dicatat bahwa sebagian besar aktivitasnya tetap rendah. Saya ingin menunjukkan sesuatu yang menarik dari sudut pandang statistik dari apa yang telah kita lihat dalam 3 atau 4 bulan terakhir perang ini, yaitu fakta bahwa perhatikan warnanya. Jadi, semakin gelap warnanya, semakin banyak unit yang berada di satu jenis front. Semakin mendekati warna putih, semakin banyak unit di sektor tersebut. Oke, seperti warna putih itu adalah Maret 2026. Warna krem itu kira-kira antara September dan Januari. September 2025 dan Januari 2026. Kalau kalian perhatikan, kalian bisa lihat dari garis-garis putih yang lebih tinggi. Sebagian besar unit Rusia telah dipindahkan ke sektor Kramatorsk. Jadi seluruh wilayah Siversk dan Donetsk serta Zaporizhia ini adalah sektor-sektor utamanya. Kupiansk dulu menjadi salah satu sektor utama hingga sekitar bulan Oktober-November tahun lalu. Jadi kita melihat pemusatan sumber daya, terutama di Donetsk. Ini adalah brigad-brigad Rusia, ini adalah divisi-divisi Rusia. Sebagian besar terjadi seperti yang kita bicarakan di awal siaran langsung. Untuk pertahanan udara yang awalnya mereka punya 900 saat perang dimulai, sekarang tinggal kurang dari 300. Dan karena itu, mereka mulai mengalokasikan lebih sedikit di beberapa sektor. Di sini juga ada rasionalisasi kekuatan, penumpukan pasukan terkait beberapa wilayah.
Jadi kita tahu dari pengeboman, dari upaya dengan pasukan mekanis, dan dari penumpukan ini bahwa pasti titik yang menjadi fokus. 3 titik yang paling akan ditekan Rusia pada musim semi musim panas adalah Kostiantynivka, Liman, Kramatorsk, Sloviansk. Kemungkinan idenya adalah untuk mengepung kota. Jadi menarik untuk melihat bahwa ini sedang terjadi. Manuver ini sedang berlangsung. Sedikit atau hampir tidak ada perkembangan di wilayah Sumy. Dan kemungkinan mereka mencoba menghemat sumber daya di wilayah lain yang kini menjadi kurang aktif. Katakanlah jika harus membuat gambaran tentang niat umum Rusia saat ini, idenya seperti ini. Merebut Kostiantynivka dari 2 sisi, mencapai Druzhivka, dan terutama berusaha merebut jalan ini untuk secepat mungkin sampai ke Sloviansk. Kenapa ke Sloviansk? Karena daripada menyerang Liman secara langsung atau mencoba mengelilinginya, seperti yang mereka coba lakukan dengan serangan mekanis yang kita bicarakan 10 menit yang lalu, jika mereka berhasil merebut Mykolaiivka dan mengisolasi Liman dengan menghancurkan jembatan-jembatan, Liman akan menjadi tidak mungkin dipertahankan oleh pihak Ukraina. Dan mereka pasti harus mundur karena mereka juga ingin mengepung Liman dari utara. Karena jika mereka berhasil mencapai daerah ini, mereka akan memutus jalur pasokan penting menuju Sloviansk. Karena Sloviansk akan memiliki 1, 2, dan 3 jalur yang tertutup. Ini berarti semua drone Rusia yang berhasil ditempatkan, para operator drone di area ini, pada dasarnya akan menyerang jalur logistik ini. Jadi semuanya akan sangat terpusat dan berada di bawah tembakan. Setidaknya inilah tujuan Rusia untuk tahun 2026 di wilayah ini, yaitu mencoba merebut Kramatorsk, Sloviansk, Kostiantynivka, dan Liman. Tampaknya semua pasukan atau setidaknya mereka memusatkan upaya ofensif di wilayah-wilayah ini. Jadi kita akan lihat apa yang akan mereka lakukan. Untuk saat ini semuanya berjalan sangat-sangat lambat. Jika kita melihat kemajuan yang terjadi selama periode ini, kita menyadari bahwa ini adalah periode terburuk dari hampir 2 tahun berturut-turut ofensif Rusia. Di sini kita bisa melihat bagaimana urutan kemajuan dalam kilometer persegi pada Oktober 2023 selama sepanjang tahun 2024. Mereka tetap melakukan ofensif. Mereka melanjutkan lagi pada Mei-Juni, seperti yang bisa dilihat tahun 2025 lalu berlanjut ke bulan-bulan musim dingin, November-Desember, Maret. Salah juga karena cuaca, salah karena Starlink, salah karena Telegram, salah karena banyak sekali faktor. Tapi menarik untuk melihat bahwa mereka tidak seburuk itu seperti pada Maret 2026, seperti pada Desember 2023. Maksud saya, untuk memberi gambaran, sejak periode itu mereka tidak pernah mencetak hasil yang sedikit seperti ini. Ini menarik, dan juga menarik untuk menambahkan, bagus kalian mengingatnya, pembahasan tentang meningkatnya penawaran komersial dalam perekrutan. Tapi belum pernah terlihat kemajuan sekecil ini dari segi wilayah sejak Desember 2023. Kita akan lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi, seperti yang bisa kita lihat, mereka secara umum tetap terus mendapatkan wilayah di hampir semua tempat, tapi dengan kelambanan yang belum pernah terlihat selama 2 tahun terakhir. Jadi ini adalah kombinasi dari beberapa hal. Bahkan cuaca dingin yang terjadi juga pasti tidak menguntungkan bagi aktivitas ofensif Rusia. Di Huliaipole, Perlu diingat juga bahwa perolehan wilayah juga tergerus oleh kontrainfiltrasi Ukraina, yang kemudian berhasil mengkonsolidasikan sebagian wilayah dan akhirnya menciptakan beberapa zona yang diperebutkan dan secara perlahan telah mengikis. Sekitar 200 km persegi wilayah yang sebelumnya dianggap secara keliru sudah dikuasai oleh Rusia. Jadi hal-hal seperti ini juga harus diperhatikan.
Saya akan tunjukkan bahwa beberapa pembuat peta, salah satunya yang terkenal sangat berpihak pada Rusia, dia dan juga yang lain mulai mengakui apa yang terjadi di wilayah itu, terutama di utara Juliaipol. Jadi intinya mereka mengakui bahwa oke, ini bukan serangan balasan Ukraina, tapi bagaimanapun juga serangan balik ini berhasil merebut kembali beberapa desa. Dan tak terelakkan, wilayah yang diperebutkan pun bergeser sedikit ke belakang. Lalu mereka merebut satu lagi, dan lagi-lagi wilayah yang diperebutkan itu bergeser sedikit ke belakang. Jadi ini semacam mini ofensif yang dilakukan selama berbulan-bulan dengan kelompok-kelompok kecil yang perlahan-lahan berhasil merebut kembali serangkaian desa. Tapi sulit untuk menyebutnya sebagai ofensif, karena semuanya terjadi secara bertahap, sangat perlahan dan bertahap. Namun pada akhirnya hasil akhirnya adalah mereka berhasil merebut kembali sekitar 19 desa, jika saya ingat dengan benar, dan juga sedikit wilayah. Jadi pada akhirnya hasilnya adalah Rusia kehilangan beberapa posisi. Sekarang kita akan lihat karena mereka juga sedang menggali posisi baru di selatan Juliaipole. Baiklah, sekarang kita bahas juga situasi umum lainnya. Kita bicara terutama tentang wilayah Ternuvate, yang merupakan wilayah yang agak lebih ke arah sana. Peta-peta yang menunjukkan terutama aktivitas pengeboman memberi kita gambaran tentang di mana Rusia akan bertindak. Kalian ingat mereka naik melewati Kresin, Trapokros, Mirno, Harat, dan sebagainya. Nah, perhatikan baik-baik. Yang berwarna merah adalah pengeboman hingga akhir tahun 2025. Yang berwarna kuning adalah pengeboman tahun 2026. Sudah bisa dipahami kemana mereka mengarah. Perhatikan wilayah Yudekni, terima kasih. Jadi kita juga mengikuti hal-hal seperti ini untuk sedikit memahami apa aktivitasnya. Ini Pokrovsk, ini tadi wilayah Udachny. Mereka bergerak persis di sepanjang zona pengeboman ini. Jadi di sini benar-benar intens. Setiap titik adalah bom luncur, tidak sedikit. Ini benar-benar aktivitas yang luar biasa. Jadi kita lihat wilayah di mana pasukan Ukraina berhasil secara perlahan dengan serangan balik kecil merebut kembali beberapa desa. Jadi mereka telah memindahkan seperti yang terlihat wilayah yang diperebutkan. Dan ini menarik karena sementara pasukan Rusia mencoba lagi dengan infiltrasi lain dari pihak mereka untuk bergerak ke barat melewati Ternovat, pasukan Ukraina sedang berusaha untuk mencapai bagian belakang posisi Rusia di Guliaipol. Dan ini menarik karena jika pasukan Ukraina berhasil mencapai di sekitar area ini, yaitu antara Berezove dan terutama di sini, mereka mengisolasi pasukan Rusia. Dari jalan ini, jalan yang seperti yang Anda lihat dari Velika Novosilka melintasi semuanya, hanya ada jalan itu, tidak ada yang lain. Jalan melintang, yaitu dari timur ke barat, bagian ini dari Velika Novosilka dan turun sampai ke Guliaipole. Orang-orang Ukraina perlahan-lahan sedang mengikis posisi ini dari belakang. Itulah yang sedang mereka coba lakukan, terutama di daerah ini. Di sini, yaitu daerah Uspenivka, cukup jelas. Di sana ada orang Rusia yang mendorong ke Guliaipol, tidak lagi ke selatan. Dan ada orang Ukraina yang mencoba memotong dan memutus. Tonjolan ini juga untuk mengulur waktu, untuk memperkuat Ternuvate. Sementara itu, orang Rusia yang telah memahami bahwa di utara Guliaipol ada banyak perlawanan dan banyak serangan balik Ukraina, mulai memindahkan unit-unit mereka ke arah selatan Guliaipol untuk mencoba merebut wilayah di sisi lain, karena jika tidak, kamu akan menemukan Guliaipol di satu sisi dan pasukan Ukraina di sisi lainnya, begitu. Tentu saja dalam perang ini sangat sulit melakukan hal seperti itu, karena baik Ukraina maupun Rusia bergerak dengan kecepatan yang sangat lambat untuk memindahkan unit-unit mereka. Di sini terlihat lebih jelas, Rusia mendorong ke arah Ternovat dan di barat Guliaipol, Ukraina mendorong ke arah Spenivka. Terima kasih semuanya.
Ini adalah upaya yang sedang dilakukan oleh Ukraina. Setiap pihak mencoba menjalankan strateginya sendiri masing-masing. Namun keduanya, meskipun Ukraina berhasil merebut kembali 150-200 km kuadrat. di wilayah ini sedikit demi sedikit, tapi mereka tetap membutuhkan 2,5 bulan. Dalam 2,5 bulan tidak ada pengepungan, tidak ada jebakan, tidak ada jebakan di sana. Dalam hal ini namun kita bisa melihat dengan jelas bagaimana wilayah tersebut. Bagi Rusia lebih terbuka dari sisi ini, jadi kita akan lihat apa yang akan terjadi. Jadi di satu sisi kita punya Rusia yang mencoba menekan di sisi barat Kuliai Pole untuk mencapai bagian belakang Orekiv. Mencapai masing-masing adalah efek berantai. Rusia ingin memutus jalan yang menghubungkan Kuliai Pole ke Velika Novosilka. Sementara Rusia juga ingin memutus jalur dari Kuliai Pole ke Orekiv. Jadi masing-masing berusaha mewujudkan tujuan mereka masing-masing. Di daerah itu, tepatnya di Kamianske yang terletak di sebelah kiri antara Orekiv dan Dnieper, akhir-akhir ini terjadi serangan dan serangan balasan dari kedua belah pihak, di mana Rusia berhasil mencapai Malokaterinivka dan sekarang Ukraina sedang melakukan serangan balasan ke arah Primorske. Jadi, bagaimana kita melihat jumlah unit ini, terutama infanteri? Apakah mereka mempertahankan garis depan atau menyerang garis depan? Dalam kelompok yang sangat kecil, atau mereka mempertahankan wilayah dengan kelompok yang sangat kecil. Mereka menyebabkan efek pendulum ini, di mana suatu hari ada serangan Rusia maju 10 km, dan di hari lain ada serangan Ukraina. Sebenarnya ini adalah peta Rusia, dan dalam kasus ini, pihak Rusia yang melakukan geolokasi unit Ukraina di wilayah ini. Itu tidak berarti bahwa Ukraina telah merebutnya, hanya saja mereka berhasil menyusup, persis seperti yang dilakukan oleh Rusia. Perhatikan bahwa ada kontradiksi dalam istilahnya. Kenapa peta ini disebut Kreml Kapris? Ketika Rusia yang menyusup, kalian melihat titik merah. Ini adalah infiltrasi Rusia, maksudnya yang ini. Mereka sudah menganggapnya sebagai wilayah yang direbut. Lihat, tidak ada zona abu-abu. Jika Rusia menyusup, semuanya dianggap sudah direbut. Jika Ukraina, sebaliknya dilaporkan sebagai penyusup. Di dalam zona yang menurut peta ini sudah dikuasai Rusia, tetap dianggap sebagai zona yang dikuasai Rusia. Ya sudah, ini sebuah keajaiban. Tapi peta yang lebih serius seperti milik Pulevulan justru menunjukkan adanya zona abu-abu penyusupan. Dan zona kendali yang sebenarnya justru lebih mundur. Kalau kalian lihat di peta saya, hasilnya persis sama. Senang rasanya melihat standar ganda seperti ini saat ini. Tapi saya bilang, kalau kamu menerapkan suatu metode lalu itu malah berbalik melawanmu, apakah kamu masih bisa menancapkan bendera Ukraina di dalam wilayah itu? Yang kamu nyatakan sudah terkonsolidasi, maksud saya itu konyol. Tapi apa yang bisa saya katakan, hidup juga terdiri dari hal-hal seperti ini. Kalau seseorang punya metode, dia harus menerapkan metodenya. Titik. Sempre comunque in ogni caso. Saya akan tunjukkan contoh bagaimana kami memetakan peta Orsi. Tidak, itu Kreml Kapris. Saya tidak tahu peta mana yang dia ikuti. Tapi kalau kamu pakai Kreml Kapris, itu benar-benar kacau balau. Di sana kalian bisa lihat zona yang sudah terkonsolidasi. Zona di mana kita tahu siapa yang bertarung. Dan itu cukup luas karena memang tidak mungkin untuk ditentukan. Jadi tidak ada standar ganda untuk siapapun, inilah metodenya. Perlu dicatat juga bahwa sebagian besar peta hanya menunjukkan unit Rusia saja, atau hanya unit Ukraina saja. Peta Ukraina hanya menunjukkan unit Rusia, sedangkan peta Rusia hanya menunjukkan unit Ukraina. Saya rasa kita adalah salah satu dari sedikit yang menampilkan semuanya. Kita dan beberapa peta lainnya. Kami menunjukkan semuanya dan tanpa penundaan untuk memperbarui satu sisi atau sisi lainnya. Kami tidak memihak atau memberi kelonggaran kepada siapapun. Kami tidak punya kepentingan dalam persaingan ini, dalam hal ini. Jadi, tuan-tuan, selain berita-berita ini, katakanlah di garis depan tidak terlalu banyak. Seperti yang Anda lihat, tetap saja ada semua berita tentang pergerakan Rusia. Dan juga di daerah mana itu memberikan petunjuk.
Kemungkinan besar April-Mei, tapi lebih mungkin Mei, mereka akan mulai bergerak. Ada juga pergerakan dari Azov. Saya juga memberikan banyak topik yang kadang-kadang bahkan tidak saya bahas saat siaran langsung. Agar kalian tidak bosan, di dalamnya juga akan ada banyak sumber lain yang membahas berbagai isu lain yang mungkin tidak saya bahas di sini. Bagikan saat siaran langsung. Kenapa mereka minoritas? Tapi kalau ada yang tertarik untuk melihat kemana Azov bergerak, di front mana atau hal-hal semacam itu, ada banyak pergerakan internal. Juga untuk unit-unit Ukraina, karena ada pergerakan internal. Karena mereka juga mungkin menduga di mana serangan terberat akan terjadi, dan karena itu mereka juga memperkirakan harus menggerakkan cadangan mereka ke area tersebut. Saya sarankan Anda terutama mengikuti unit observer yang selalu melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Kami tidak pernah menemukan mereka mengatakan sesuatu yang salah atau keliru. Mengenai pergerakan, perhatikan bahwa Azov dikirim ke sektor tersebut. Pasukan Azov berada di sektor Pokrovsk dan Brigade Mekanis ke-33 dikirim lebih ke arah Siversk-Liman. Karena disitulah Rusia mendorong paling kuat. Beberapa unit sedang ditarik dari Kupiansk karena tidak ada aktivitas besar dalam beberapa waktu terakhir, sementara semakin banyak aktivitas di utara Pokrovsk. Di sini ada Brigade ke-12 Azov dan hampir semua brigade yang termasuk dalam Korps Angkatan Darat Azov, Brigade ke-14 Chervona Kalina, Brigade ke-20 Lyubard, Brigade ke-4 Rubis, dan Brigade ke-1 Burevi. Praktis di sini ada seluruh Korps Angkatan Darat Azov yang ditempatkan di sekitar Rodinske, Dobropilja, dan sebagainya. Dan tidak heran, pada periode ini Rusia sedang memusatkan banyak unit di sini. Kita akan lihat apa yang akan terjadi, tapi saudara-saudara, inilah inti dari aktivitasnya. Di area ini, seperti yang sudah saya janjikan, saya juga telah menaruh link dari mapper lain, bahkan dari pihak yang jelas-jelas berpihak. Katakanlah Bajas yang pro-Rusia, di mana mereka juga menceritakan tentang semacam serangan Ukraina itu. Salah satunya sudah kalian kenal, namanya AMK Mapping. Yang satunya lagi namanya Suryak. Dia adalah salah satu yang harus menarik kembali pernyataannya, karena sebelumnya dia sudah memberikan wilayah kepada Rusia. Semua orang mengatakan hal yang persis sama. Saya tunjukkan ini dengan sengaja untuk mengatakan bahwa, seperti yang kalian lihat, bahkan berbeda dengan Tifo atau Bajas. Semua orang mengakui bahwa memang, meskipun ini bukan benar-benar sebuah kontraofensif, melainkan aktivitas serangan balasan Ukraina. Pada akhirnya, pelan-pelan. Itu dikatakan oleh AMK Mapping sekitar 288 km persegi di wilayah ini, yaitu di utara Kulepole dan Suryak. Maps mengatakan 275. Jadi seperti yang kalian lihat, mereka menyebutnya ofensif. Menurut saya itu salah, karena ini bukan ofensif, tapi serangkaian serangan balasan. Titik-titik biru pada dasarnya mewakili desa-desa yang direbut kembali. Desa-desa yang direbut kembali. Yang sebelumnya kurang lebih berada di bawah kendali Rusia. Katakanlah ada beberapa mapper juga, masing-masing dengan biasnya sendiri. Mereka mengakui bahwa perlahan-lahan Ukraina mulai mengancam dari belakang Kulepole. Ini bukan sebuah ofensif seperti yang sudah saya katakan kepada kalian, karena dengan kecepatan yang sangat lambat. Dan 5 km per minggu menyebutnya ofensif adalah sesuatu yang berlebihan. Katakanlah kurang lebih ini adalah metode yang sama yang digunakan oleh Rusia di front line. Jadi ini adalah proses yang sangat lambat. Itulah sebabnya saya selalu ingin tertawa saat ada klaim seperti Pokrovsk jatuh, 2.000 orang Ukraina tertangkap. Seekor kura-kura jika berjalan dari Pokrovsk menuju Kiev pada tahun 2025 pasti sudah sampai di sana.
Tidak bisa mengepung orang ketika laju perebutan dan penguasaan wilayah memang selambat itu. Dan saya khawatir dengan fakta bahwa keduanya akan menggunakan drone dari jarak yang lebih jauh lagi dengan sistem satelit. Mungkin ramalan yang saya katakan 2,5 tahun lalu bersama Leonardo Lanzara ketika saya ditanya, menurutmu bagaimana perang di masa depan? Saya bilang, Sejumlah besar orang di dalam hanggar, masing-masing memegang joystick dan jutaan drone. kita semakin mendekat. Masalahnya adalah, apakah baik Rusia maupun Ukraina akan memiliki ratusan ribu operator drone? 100, 200 ribu. Tapi siapa yang akan menguasai wilayahnya? Siapa yang akan mengamankannya dengan semua benda yang terbang ini? Kalian sudah lihat kan? Videonya masuk lewat jendela, masuk ke dalam terowongan, dan sebagainya. Jadi, bahkan infanteri pun sangat berisiko. Benar-benar ada risiko besar hanya untuk mendapatkan korban jiwa. Ya, tapi semuanya tidak ada hasil. Karena tidak ada yang bisa mengkonsolidasikan apapun, tidak ada yang merebut apapun. Cukup 10 prajurit untuk merebut kembali sebuah desa, dan kemudian datang sekelompok drone, jadi semuanya terulang lagi seperti itu. Di sini menjadi seperti kebuntuan saling mengancam, di mana yang dihitung hanya jumlah drone yang terbang. Dan beberapa prajurit itu mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencoba menduduki sebuah desa selama beberapa jam sebelum gelombang drone berikutnya datang. Di sisi lain cukup suram. Sebagai perspektif strategis bagi keduanya, inilah perang yang berkelanjutan. Cukup banyak berlangsung dari jarak jauh, dengan ratusan operator drone. Dan sesekali ada yang tewas, karena seseorang harus merebut wilayah itu. Mungkin Zalugini benar ketika dia berkata, sekitar 2,5 tahun yang lalu, bahwa jika tidak ada inovasi dari segi teknologi, tidak ada cara untuk memecah kebuntuan perang ini. Dan saya ulangi, siapapun yang berpikir bahwa perang ini akan menjadi model untuk perang-perang di masa depan yang akan dilawan persis dengan cara yang sama, itu tidak benar. Perang antara Tiongkok dan Amerika akan lebih banyak dilakukan dari segi udara dan laut. Yang satu ini khusus karena adanya ketidakefisienan dari kedua belah pihak. Sebuah tentara yang terorganisir dengan baik, dengan kekuatan udara dan misil dan sebagainya, tidak akan sampai pada kebuntuan seperti ini. Ini adalah keunikan yang disebabkan oleh kesalahan Rusia di awal yang telah menghamburkan sumber daya pada tahun pertama perang. Dan karena itu mereka harus melakukan mobilisasi, berimprovisasi, dan sebagainya. Begitu juga dengan pihak Ukraina yang harus berjuang keras membentuk tentara dalam situasi darurat. Jika keduanya dipersenjatai sepenuhnya seperti yang diharapkan dari Rusia. Coba tonton lagi siaran langsung yang pernah kita lakukan bersama Kolonel Stirpe. Mengenai kesalahan penilaian dari pihak Eropa, Amerika, dan juga Rusia di mana mereka gagal, orang Amerika dan Rusia memiliki pandangan yang sama, yaitu bahwa orang Ukraina hanya akan bertahan beberapa minggu saja. Dan karena itu, mereka juga tidak siap untuk perang terbuka jangka panjang. Kebuntuan yang tampaknya juga terjadi di Iran saat ini. Sebenarnya itu bukan kebuntuan di Iran. Saya akhiri dengan ini dan akan saya lanjutkan di siaran langsung berikutnya. Ini bukan kebuntuan dari sudut pandang taktis. Yang pasti Israel dan Amerika benar-benar unggul dari sudut pandang strategis. Tidak, karena selama ada 10 drone dan 5 rudal yang terbang di Selat Hormuz, tujuan strategis untuk menetralkan Iran, rezimnya, atau kemampuan militernya, tidak ada yang lain. Semua data, bahkan yang terakhir saya lihat hari ini, menunjukkan bahwa dalam seminggu terakhir, Iran mampu mempertahankan sekitar 20-30 rudal per hari, dan sekitar 80-100 drone. angka itu tidak pernah turun lagi. Jadi kemungkinan besar mereka melakukan shoot and scoot, yaitu keluar, menembak, lalu kembali lagi. Dan hal ini bisa dipertahankan dalam jangka panjang. Saya membaca sebuah artikel Amerika yang mengatakan bahwa mereka telah menghancurkan setidaknya 30% dari peluncur,
kapasitas produksi, dan gudang. Tapi mereka juga menyatakan bahwa ada 30% lagi yang tidak bisa mereka sentuh karena terlalu dalam. Dan mereka juga telah menyebar di wilayah tersebut. Masalahnya adalah ketika kamu memberikan persentase seperti 30%, tapi 30% dari apa? 30% dari 1.000, 30% dari 10.000, 30% dari 20.000. Karena kalau 30% dari 1.000 oke, berarti masih ada 300 misil. Tapi kalau 30% dari 6.000, itu berarti masih ada 20-30 misil per hari mereka bisa menembak selama 9 bulan lagi. Jadi persentase itu harus diberikan, tapi juga harus dikontekstualisasikan. Jadi Bapak-Bapak sekalian, saya sangat berterima kasih. Saya ucapkan selamat akhir pekan. Kita akan bertemu lagi baik hari Minggu atau Selasa, di mana kita akan melakukan siaran langsung tentang kecerdasan buatan bersama Ivan Barbato. Ini benar-benar sebulan yang berat, penuh tantangan, dan melelahkan. Kami telah membahas begitu banyak topik. Saya berterima kasih kepada semua yang telah mengikuti kami karena kami telah mencapai angka rekor. Bulan ini, saluran ini akan mencapai hampir 3 juta penayangan. Jadi, saya berterima kasih kepada semuanya atas perhatiannya dan sampai jumpa segera. Selamat malam.